Pagi-pagi teman-teman semua, thank you banget udah dikasih outtake panggung untuk aku bisa share betapa excitednya aku untuk nge-share MDSA. Ya, jadi mungkin for the next 30 to 40 minutes ke depan aku akan mungkin paparin sebenarnya MDSA ini uniknya apa dan bedanya apa. Oke. Diana boleh dicek aku share screen kelihatan kah? Aman Pak Jordi, Oke. silakan. Oke, jadi MDSA ya teman-teman ya. Aku langsung start aja untuk the materi. Oke, mungkin untuk awal-awal kita di sini discuss lebih ke sharing-sharing. Sebenarnya MDSA itu backgroundnya apa sih? Kenapa ada MDSA? Sebelum aku masuk ke dagingnya nih, jadi di sini aku cuma sharing-sharing ringan dulu aja. Sebenarnya goalsnya kita muncul ada MDSA itu karena untuk diversifikasi portfolio nih Bapak Ibu. Jadi memang kita bukannya kita ngomong, oh once kita udah punya MDSA, unit link yang baru, udah tinggalin tradisional. Enggak. Kita di sini mau hadir untuk mendiversifikasi supaya singkatannya Bapak Ibu ini lengkap nih, semuanya strong. Kita tradisional punya MDLA, kita punya MSP, kita punya Flexi yang baru kemarin launching, kita punya MUHC yang cakep banget. Nah, kita lengkapi nih sekarang dengan MDSA untuk diversifikasi, untuk kebutuhan customer yang memang beragam. Pak Jordi, Yes. Pak Jordi, sorry. Halo. Halo. Pak Jordi, sorry interrupt sedikit. Ini kayaknya suara Bapak putus-putus deh di kami. Oke. Mungkin nggak apa-apa Pak, kalau misalkan mau off cam juga nggak apa-apa Pak, karena mungkin jaringan lagi nggak stabil. Boleh. Ya. Tes. Halo. Halo. Aku udah kelihatan. Tes. Oke, aman Pak. Di aku udah join. Udah. Lanjutin ya. Tadi diversifikasi portofolio itu nomor 1. Yang Udah, kedua, kita ngelihat dari fakta-fakta yang ada nih. Kita nggak cuma mau bikin satu unit link nggak ada. Kita mau lihat Aman ya Pak. yang menjadi sorry ya mungkin ada trouble dikit dari Diana. Aman. Testing 1 2 3. Aku Aman Pak Jordi. Oke. Lanjut ya. Oke. Jadi dasarnya apa sih? Dasarnya satu, kita lihat nih di pasar actually kompetitor contoh kayak company AZ yang depannya PIP yang warna merah teman kita itu masih jual unit link masih banyak. Jadi kita lihat marketnya masih ada. Yang kedua, kita nggak cuma dari potensi pasarnya, kita lihat nih yang menjadi kegelisahan masyarakat atau kegelisahan nasabah apa sih? Oh, mereka udah pernah punya unit link sebelumnya. Oh, mereka udah pernah ngerasain sebelumnya ada investasi, cuman ternyata ada kerugian dan segala macam. Dan ada beberapa things yang mungkin menjadi kegelisahan di customer kita nih, Bapak Ibu. Sehingga aku bisa rangkumin perkara ketidakpastian. Sebenarnya kalau kita ngomongin ketidakpastian, ada quote yang ngomong nih Bapak Ibu. Kepastian yang udah pasti itu adalah ketidakpastian. Jadi yang paling certain dari segala macam itu adalah uncertainty itself. Jadi sebenarnya semua ketidakpastian itu pasti ada. Hanya gimana sih kita menghadapi ketidakpastian itu. Nah, di sini kita hadir dengan respons kita adalah komitmen agar mendukung si perjalanan finansialnya customer untuk ngasih solusi yang satu ada jiwanya, kedua kita kasih ada potensi pertumbuhannya juga, jadi lengkap nih. Dan solusinya harus relevan, komprehensif dan fleksibel. Simple, relevan, komprehensif, fleksibel. Dan itu basically adalah intisari yang kita mau bawa dari MDSA, relevan, komprehensif, fleksibel. Oke. Dari semua yang aku tadi mention, sebenarnya headline dari MDSA sendiri itu adalah kali ini beda. Reason why kita datang dengan headline kali ini beda, kita mau hadir memberikan suatu solusi yang semua unit link kurang lebih sama, tapi kita pengen ada something yang benar-benar unik untuk kita bawa, untuk kita tawarkan ke customer. Uniknya apa? Oke, beda nih Bapak Ibu.
Beda, B-nya itu adalah bebas khawatir, E-nya itu ekstra bonus loyalitas, D-nya adalah dirancang sesuai dengan kebutuhan, dan A-nya itu adalah aman untuk hari ini dan nanti. Dan bebas khawatir ini sendiri, itu adalah kita ngomongin no lapse guarantee. Jadi yang Bapak Ibu ini mungkin kita lihat di MDSA, no lapse guarantee itu kita harap nih Bapak Ibu nih. No lapse guarantee di MDSA itu bisa 25 tahun. Sehingga selama 25 tahun itu polis bisa tetap aktif. Itu nomor satu. Yang kedua itu extra bonus loyalitas yang hingga 500%. Jadi gede banget kalau misalkan kita compare ke misalkan Michelle atau yang lain, itu tidak sebesar yang di sini. 500% di sini mungkin kayak loh yang sebelumnya 750. Nah, aku mau highlight nih 500% yang di sini adalah 500 kali dari premi 10 tahun. Artinya itu dikali 10 Bapak Ibu. Jadi 500 kali 10 5.000%. Yang ketiga itu dirancang sesuai dengan kebutuhan. Jadi MDSA punya dua tipe. Tipe yang limited pay yang 10 tahun, bayar 10 tahun. Dan tipe yang regular pay. Oke. Dan yang terakhir adalah kita punya produk yang panjang ya, sampai 110 tahun dan punya rider yang pakai banget. Oke, mungkin ini sejauh ini masih live sharing, kita masih belum sampai ke dagingnya. Aku mau mungkin Pak Jordi, sorry Pak, interrupt lagi. Ini kayaknya suaranya masih keputus-putus Pak. Boleh mungkin nggak pakai headset gitu Pak, karena kayaknya dari headset deh Pak ini. Ini aku Putus-putusnya. Tidak, Oh ini nggak pakai headset ya? Oh oke, sorry. Bapak coba lagi jadi Pak kalau gitu. Karena masih kayak keputus-putus. putus banget nggak? Kalau misalkan putus banget. Iya, ini matiin aja sih. masih putus-putus sih Pak. Masih putus-putus ini. Bentar ya. Iya. Maaf ya Pak. Ini kayaknya sinyalnya deh. Atau mungkin mikrofon di laptop kayaknya. Masih kah? Nah ini kayaknya udah lebih oke lah. Oke. Aku lanjut, mungkin space-nya aku agak penuh dikit ya. Jadi Ya. MDSA ada dua. Ada kita tawarin yang 10 tahun, ada yang regular pay. Untuk yang 10, aku mau zoom in satu nih. Untuk 10 tahunan sama yang regular pay. Untuk satu ini mungkin aku gambaran besar dulu. Untuk yang 10 tahun dan regular pay, ini secara konsep, ini juga udah pernah share juga di training material. Bapak Ibu bisa lihat di Mano Academy juga. Mungkin ini cuma aku refreshment aja. Dua produk ini, dua tipe ini punya konsep yang beda. Bedanya limited pay karena bayarnya 10 tahun, dia loyalty benefit sekali. Regular pay karena bayarnya terus, loyalty benefitnya terus. Jadi mungkin itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, limited pay itu nanti kita akan positionkan sebagai akumulasi kekayaan, untuk ceritanya savings gitu ya. Nah nanti aku detailin. Nah, positioning untuk 10K dan regular pay, kayak gimana sih bedanya? Aku simply put, untuk yang 10K itu adalah untuk wealth accumulations, atau misalkan Bapak Ibu tahunya itu savings. Akumulasi kekayaan ini kenapa? Karena keunikan dari limited pay ini adalah unit link aman tanpa rasa rugi. Gimana tuh unit link aman tanpa rasa rugi? Karena pertama, dia punya no lapse guarantee yang sangat panjang hingga 25 tahun, yang dimana itu akan melindungi dari downside risk. Dan dia punya loyalty benefit yang besarnya equal premi yang dibayarkan sama customer. Jadi kalau customer bayarnya 1 miliar, akan balik 1 miliar. On top of, atau misalkan ditambahkan dari growth investmentnya dia. Oke, jadi tuh. Mungkin nanti detailnya aku akan bawa, ada slide-nya lagi. Cuma ini gambaran besarnya dulu. Bayar yang 10K ini kita arahin ke unit link aman tanpa rasa rugi. Untuk yang regular pay ini kita bawa dengan headline-nya better fashion dan mission. Gimana bisa better fashion dan mission? Nanti aku akan buktikan bahwa dengan premi yang sama, compared to mission, dia punya sustainability atau dia punya bintang-bintang akan jauh lebih panjang nih si
MDSA. Jadi bintang-bintangnya nanti sampai di umur berapa baru bintang-bintang. Kalau compare commission bintang-bintangnya baru awal bintang gitu. Jadi jauh lebih panjang dan MDSA ini compare commission punya struktur biaya segala macam yang lebih kompetitif gitu ya. Mungkin aku lanjut lagi. Diana cek apakah aman suara aku, pace-nya segala macam. Kalau pace-nya udah oke sih Pak, cuman memang kayaknya memang bermasalah Putus di banget ya? suaranya. Kayak apa namanya? Ada jeda-jeda gitu Pak. Betul, putus-putus. Aku udah Iya, iya, meeting iya, hari ini iya, aman semua loh padahal. Bentar iya, ya, karena aku iya, keluar iya. ya, sebentar. Boleh, boleh, nggak apa-apa Pak. Oke, sambil kita menunggu ya Bapak Ibu dari Pak Jordi untuk kembali membawakan materi gitu ya Bapak Ibu ya, supaya kita juga enak ya pada saat nanti Pak Jordi membawakan materinya. Mungkin ini Pak Jordi keluar dulu dari Zoom, nanti akan bergabung kembali. Nah, di sini Bapak Ibu boleh nggak sambil kita nunggu Pak Jordi, boleh nggak ketik di kolom chat kira-kira sudah berapa proposal Ibu buat nih untuk ditawarkan nasabah, boleh nggak? Saya pengen tahu kira-kira udah ada belum sih yang coba bikin proposal gitu ya di Mipos untuk produk MDSA ini? Ada nggak nih? Kalau nggak ada yang jawab berarti belum pada bikin proposal nih, jangan-jangan. Bener gitu ya Mas Rian ya? Oke. Ini jangan-jangan suara saya juga putus-putus nih. Oh sudah. Oke Bu Enarti, keren banget. Yang lainnya ada yang sudah bisa bikin proposal nggak nih? Atau belum pernah coba sama sekali? Karena kalau kita coba ya Bapak Ibu ya, untuk produk MDSA yang limited pay ini sebetulnya adalah produk yang sangat sudah gitu ya. Waduh, nih mulai semua nih. Sudah, oke, keren banget loh teman-teman di sini yang sudah bikin proposal ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai MDSA ini, utamanya untuk yang limited pay itu, Bapak Ibu. Jadi untuk limited pay tadi, kalau disampaikan oleh Pak Jordi gitu ya, memang akan menggaransi modalnya ini akan dikembalikan Bapak Ibu ya di tahun polis ke-25 ya sebagai nanti manfaat loyalitas. Namun memang ada limited pay oke sih. Oh, Pak Margono ini ya keren banget. Pak abis ini closing gede ya Pak ya, 1 miliar ya Pak. Amin. Oke. Nah, memang limited pay ini betul menggaransi ya, utamanya kalau misalkan Bapak Ibu punya nasabah yang punya profil investasinya itu high risk ya Bapak Ibu ya. Ini sangat bagus banget ketika ditawarkan. Kenapa? Karena memang ada jaminan untuk pokok asetnya itu nanti akan kembali di tahun polis ke-25 yaitu sebagai manfaat loyalitas. Namun memang ketika kita bicara mengenai manfaat loyalitas ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti detailnya Bapak Ibu mungkin bisa cek di Manu Academy seperti apa syarat-syaratnya gitu ya, dan juga mungkin bisa ditanyakan ke regional trainer di area masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini mungkin dari Pak Jordi sendiri apakah sudah kembali ya? Sebentar. Nah, ini Pak Jordi. Mas Rian boleh dikasih co-host nih untuk Pak Jordinya, Mas Rian. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Ini memang seninya ya Bapak Ibu ya, ketika kita belajar melalui daring gitu ya atau melalui online ya, salah satunya adalah seninya di sinyal gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kita dari berbagai Indonesia kumpul di satu gitu ya, di satu Zoom gitu ya, di mana sinyalnya ini nggak sama Bapak Ibu kondisinya, jadi memang naik turun nih kondisinya gitu. Bapak Ibu, kalau misalkan mungkin Bapak Ibu sudah pernah ikut gitu ya di sesi training yang sebelumnya, barangkali nih dari kami nanti kita juga sudah siapkan pertanyaan sebetulnya untuk Pak Jordi. Tapi kalau misalkan memang Bapak Ibu ada pertanyaan gitu ya, boleh nanti Bapak Ibu drop di kolom pertanyaan. Nanti pada saat Pak Jordi sudah menyelesaikan materinya, saya akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu. Kita akan selang-seling gitu ya Bapak Ibu ya mengenai produk MDSA ini ya.
Oke. Nah, ini sebentar. Masih belum ya? Oke, sebentar ya. Oh, oke. Sebentar ya Pak Jordi ya. Sebentar. Mas Rian, boleh dikasih eh ini ya untuk co-host ke Pak Jordinya, Mas Rian? Sebentar ya. Karena co-hostnya ada di berbeda nih. Bentar ya. Halo, Oke, oke Pak. Silakan Pak. suaraku clear nggak nih? Nah, Coba ya, ini clear Pak. suaraku clear ya. Kalau tadi pakai pentin Pak, sekarang clear. Oke, bagus ya. Oke, ya oke. Thank you ya Pak. Bentar ya, Silakan lanjut Pak. Aku coba cari slide-nya dulu tuh. Tadi aku Oke, nanti boleh. Sabar. Boleh Pak, boleh. Nggak apa-apa Pak. Ini seninya sih Pak. Ini Seninya ketika kita di online. Oke. Oke Pak, silakan. Sip. Dia nanti tolong kabarin aja kalau just in case aku putus-putus, mungkin aku nanti coba ngaturin beberapa hal. Oke, silakan lanjut. Oke, jadi aku lanjut. Thank you Bapak Ibu atas ininya, udah be patient nungguin. Tapi basically di sini aku udah mau masuk ke dagingnya nih ya. Jadi biar kita langsung masuk aja. Sebenarnya tempe itu cakepnya gimana, regular pay cakepnya gimana. Oke. Aku masuk ke zoom in tempe. Nah, mungkin ini kita satu-satu Bapak Ibu, kita ngomongin yang limited pay. Tadi aku udah sempat dengerin dari Diana udah nyanyiin limited pay, regular pay, terus ada yang banyak, oh limited pay cakep nih. Oke. Aku mau lebih gaulin lagi sebenarnya cakepnya kenapa nih limited pay. Sebelum masuk ke situ, aku refresh sedikit. Produk unit link MDSA ini punya biaya akuisisi, punya alokasi investasi. Biaya akuisisinya tuh bisa dilihat nih Bapak Ibu di screen. 40, 40, 40, 20, 20, 20. Jadi total 180 gitu ya untuk 6 tahun. Nah, untuk 820%-nya itu akan ya masuk ke fund yang dipilih oleh nasabah dan segala macam. Jadi mungkin ilustrasi gini Bapak Ibu. Customer bayar 1 miliar. Jadi maksudnya 100 juta 10 tahun total customer bayar 1 miliar. Masuk tadi tuh ada biaya akuisisi 180%, artinya 180 juta, alokasi investasinya 820 juta. Yang 820 juta ini akan ya growth sesuai dengan investasi pilihan nasabah. Ada yang mungkin dia pilih equity, ada yang pilih yang balance fund, ada yang pilihnya kita udah kenalin juga ada pre-package fund yang dengan beberapa pilihannya. Dan itu nanti akan ada asumsi proyeksi segala macam yang akan bisa dilihat di ilustrasi. Nah, di sini aku menggunakan ilustrasi dengan asumsi pengembangannya 8% nih Bapak Ibu. 800 juta selama 25 tahun, itu kalau misalkan di growth dengan 8%, itu akan menjadi 3,2 miliar. Gitu ya. Nah, apakah berhenti sampai situ? Enggak. MDSA beda. Tidak hanya 3,2 miliar yang didapat nasabah, tapi ditambah lagi dengan loyalty benefit yang besarnya 1 miliar. 1 miliar yang diterima oleh nasabah itu basically sama persis dengan apa yang menjadi modalnya nasabah. Jadi anggapannya tadi benar tuh, Diana udah sempat mention. Seakan-akan seperti kayak investasi tapi modalnya dijamin. Modalnya itu dipastikan kembali di tahun ke-25 gitu. Dalam bentuk loyalty benefit. Gitu ya. Jadi yang berapa yang terima nasabah? Total yang diterima nasabah ya 4,2 miliar, 3,2 miliar ditambah dengan 1 miliar yang berupa loyalty benefit. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi simpelnya bayar 1 miliar, tahun ke-25 dapat 1 miliar, ditambah dengan nilai polis dia 3,2 miliar atau berapapun proyeksi pada saat itu nilai polisnya. Nah mungkin dari Bapak Ibu ada yang sempat ada aku juga terima gitu beberapa komen. Mas Jordi, Pak Jordi, itu 8% dapat dari mana? Kalau misalkan itu 5% gimana? Kalau bahkan itu negatif gimana? Nah,
understand ada beberapa I would say kegelisahan gitu ya kalau misalkan kita ngomongin 8%, 5%. Nah, makanya aku di sini mau proof sebenarnya dengan konsep yang begini, dengan konsep yang aku bawa ini, dengan skenario-skenario return yang berbeda bakal gimana nih hasilnya. Nah, di sini aku bawain nih Bapak Ibu. Tadi ya, case-nya sama. Bayar 100 juta 10 tahun, total bayar 1 miliar. Nah, kita lihat nih. Ada beberapa skenario yang aku show di sini dengan total premi 1 miliar. Contoh skenario yang 8% tadi sama yang kayak Bapak Ibu ya, 4,2 miliar yang bisa didapat sama nasabah di tahun ke-25. Kalau 5% gimana nih? Imagine Bapak Ibu, 5% ini adalah return yang I would say realistik. Kalau misalkan kita masukin ke deposito, sekarang udah 4,5, bahkan ada yang 5%. Kalau kita masukin ke fixed income, bahkan bisa kita dengan PD-nya bilang 20 tahun, 25 tahun, return kayak 6%. Jadi 5% ini realistik, gitu ya. Dengan return yang realistik 5%, bahkan 1 miliar itu bisa memberikan return 2,8 miliar. Gitu ya. Jadi upside-nya tuh lumayan banget nih. Bayar 1 dapat sekitar 3M gitu ya. 2,8 aku bulan 3M lah. Jadi kayak 3 kali ini duitnya nih. Nah, kalau misalkan amit-amit 0% atau misalkan minus 5%, rugi nggak? Nah, ini cakepnya si MDSA limited pay atau yang si bayar 10 tahun. Bahkan dalam skenario yang tidak growth, yang 0% aja, 1 miliarnya itu masih tetap untung nih. Customer masih dapat bonus 600 juta nih. Bahkan yang negatif sekalipun minus 5%, itu masih dapat bonus 200 juta. Gitu. Nah, ini aku bahkan kasih lihat skenario yang paling ini udah nggak bakal mungkin kejadian nih Bapak Ibu. Cuman ini aku cuman show, cuman biar just in case market crash, segala macam, duit nasabah akan hilang nggak? Enggak. Akan tetap balik 1 miliar. Jadi ini yang kita bilang modalnya itu pasti balik gitu. Modalnya itu dijagain gitu sama Life. Gitu ya. Anggapannya kayak misalkan aku kemarin sempat ada coba ngobrol-ngobrol sama teman gitu ya. Discuss brainstorming, dia ceritain mau dia masuk ke tempat instrumen investasi yang I would say high risk. Again, high risk, high return. Tapi high risk, high return itu jangan sampai lupa ada downside-nya juga. Bisa juga apa yang dia taruh bisa jadi negatif gitu growth-nya. Kalau misalkan emang tidak hati-hati. Nah, dengan MDSA ini imagine bahkan dalam skenario terburuk pun 1 miliarnya tetap ada nih. Gitu. Mungkin ini yang menjadi highlight. Menarik ya ini ya, Pak Jordi ya. Thank you Diana. Ini yang menjadi gaung, yang menjadi highlight dari limit pay, bahwa dalam 25 tahun ke depan, again, ini kita bukan ngomongin 5 tahun, 10 tahun. Understand, ini produk adalah ngomongin 25 tahun. Ini bisa dilihat mungkin kayak hybridnya tradisional gitu ya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bilang kayak, oh ini mirip kayak tradisional. In a way, in a sense iya. Tapi bukan tradisional yang guaranteed. Tapi ada upside-nya dengan ada trade-off sedikit nih. Jadi contoh, kita 1 miliar 25 tahun kita beliin MDLA. Mungkin kalau kita ambil yang plan C, 1 miliar bisa return-nya 20 tahun, 30 tahun bisa di 1,8 atau 2 miliar. Apakah 0% di sini yang 1,6 lebih tinggi daripada MDLA tadi? Enggak juga. Jadi sebenarnya ada downside-nya sedikit nih Bapak Ibu. Nah, ini semua dibalikin lagi ke nasabah. Memang ada nasabah yang nggak mau ribet, nggak mau pusing, gue mau yang pasti-pasti aja. Dan kita punya solusinya. Kita punya tradisional, kita punya MDLA, kita punya MSP, kita punya flexi. Tapi ada juga nih customer yang kayak, sayang banget nih Bapak Ibu, kalau misalkan masukin semuanya ke tradisional, just in case equity lagi bagus, just in case pasar uang dan segala macam lagi oke returnnya, dan
ada upside, potential upside yang nasabah ini bisa nggak dapet nih. Nah, makanya ada hadir MDSA Limited Pay untuk ngejawab concern tersebut. Nasabah kita udah punya semua yang tradisional, just nice kalau misalkan dia diversify portofolionya, tambahin sedikit nih. Sehingga just in case fund-fund kita lagi berkembang, dia bisa dapat upside-nya. Dengan downside-nya dijagain. Gitu sih. Untuk limit pay, aku post di sini. Mungkin ada mau gimana Diana, mau question dulu? Nggak apa-apa Pak Jordi, dilanjut dulu aja. Nanti pertanyaan kita taruh di akhir aja ya Pak ya, setelah materi aja kali. Oke. Nanti teman-teman agent, Bapak Ibu juga, kita akan blast juga tools yang akan ngebantu Bapak Ibu seperti tabel premi, cheat sheet, dan juga flyer-flyer yang nanti akan apa yang aku sampaikan, apa yang menjadi highlight juga aku akan make sure itu readily available di handphonenya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti lupa-lupa, tadi apa ya yang menjadi uniknya, dan nanti kita udah siapin tools-tools yang tadi tuh Bapak Ibu. Jadi akan ada flyer-flyer yang akan nge-highlight limited pay gimana, regular pay gimana. Oke. Next ke regular pay. Nah, tadi aku mention regular pay adalah a better version than mission. Better version than mission itu gimana sih? Oke. Aku di sini proof-nya dengan premi sama, gitu ya, Bapak Ibu. Premi sama, UP-nya sama. Ini bisa kelihatan nih. Premi sama, UP sama. Mission itu di positif yang 8%, ini sama-sama nih, sama-sama 8%. Mission itu hanya sampai usia 67. Jadi masuk usia 45 sampai usia 67 berarti 22 tahun ya Bapak Ibu ya. Jadi 22 tahun habis itu bintang. Sedangkan MDSA itu bisa sampai panjang banget, bisa sampai 110 tahun nih di sini kalau di screen. Oke, kita nggak muluk-muluk ngeliat yang 8% deh. Coba kita lihat yang 0%. Under growth di mana fund-nya tidak berkembang aja, MDSA dengan mission itu hanya tahan sampai di sini kayaknya 15 tahun nih ya. Ya, betul, 15 tahun. Sedangkan MDSA bisa tahan sampai 25 tahun nih. Gitu. Jadi poinnya apa? Poinnya kita mendesain MDSA dengan segala macam struktur biaya dan benefitnya, itu tujuan kita adalah supaya nasabah bisa terproteksi panjang. Pak Jordi, ini kan cuma di-compare sama Mission. Gimana kalau di-compare sama tempat kompetitor lain yang punya unit link juga? Tadi kan Pak Jordi mention. Gak usah takut teman-teman. Nanti ada slide-nya. Aku akan kasih comparison si MDSA ini dengan kompetitor-kompetitor kita. Di sini aku mau highlight dulu compare ke Mission gimana. Oke, lanjutin. Di sini kelihatan ya, Bapak Ibu ya, MDSA, Mission, MDSA lebih panjang dengan premi sama UP sama. Kenapa bisa gitu? Ada beberapa hal. Kesatu, loyalitas benefitnya MDSA jauh lebih gede. Tadi aku udah mention 500 dikali 10 5.000, compare commission itu cuma 750. Jadi loyalitas benefitnya gede. Gak cuma di loyalitas benefit gede, MDSA juga akan punya biaya asuransi di usia tua lebih murah. Dan biaya-biaya seperti admin fee-nya juga lebih murah. MDSA. Sehingga segala struktur biaya dan benefit tadi bisa kita desain sehingga si MDSA lebih panjang compare to Mission. Nggak cuma berhenti sampai situ, understand komisi menjadi penting nih. Kan memang Bapak Ibu dari dulu tahu jual unit link kenapa? Komisinya gede compare to tradisional. Tuh. Kita udah review di Mission komisinya, menurut kita masih relevan, tapi kita tambahin nih sekarang Bapak Ibu. Gak cuma berhenti sampai tahun ke-5, tahun ke-6, ke-7, ke-8, ke-9,
dan seterusnya. Selama customer ini bayar, Bapak Ibu akan tetap menerima komisi sebesar 2%. Jadi tahun ke-15 bayar masih dapat komisi nggak Pak Jordi? Masih. Tahun ke-25 masih. Jadi selama customer bayar, komisi ini lifetime Bapak Ibu. Gitu ya, 2% seumur hidup. Gitu. Ini compare commission lebih gede nggak komisinya? Jauh lebih besar. Karena tadi ada lifetime commission. Aku lanjut. Jadi bisa passive income ya Pak sebenarnya. Bisa Selama dong. nasabahnya bayar kan ya. Bisa banget dong. Menarik nih Pak. Nah, Boleh, tadi Pak. Aku udah mention ya perkara biaya asuransi dan biaya administrasi. Di sini aku cuma ngasih lihat aja in quick biaya asuransi MDSA compare commission tadi ya untuk ini usia masuk sama. Oke, mungkin aku cara baca tabelnya dulu. Ini usia masuk sama. Pria usia 40 tahun. Sama-sama beli mission, sama-sama beli MDSA, gitu ya. Biaya asuransi ini kan naik terus nih ya, Bapak Ibu ya, sepanjang tahun polis. Tahun ke-10, tahun ke-20, tahun ke-30 naik terus nih. Seperjalanan usianya nambah, biaya asuransi nambah, gitu ya. Tapi nambahnya MDSA compare commission, MDSA ini nanti grafiknya akan lebih landai, jadi biayanya lebih murah. Lebih rendah di sini artinya lebih murah ya Bapak Ibu ya, bukan lebih jelek ya. Di sini lebih baik. Jadi MDSA untuk usia masuk 40 tahun di usia misalkan di 80 tahunnya dia, MDSA ini akan lebih murah dan up to berapa persen? Up to 30%. Maka tadi aku mention MDSA lebih panjang bintang-bintangnya. Bintang-bintangnya bisa usia panjang banget ke belakang. Biaya administrasi gimana? Mission 7% selama 7 tahun. Tuh, 7% selama 7 tahun. MDSA itu 2,5% selama 10 tahun. Simple. 25%, 49%. Almost setengahnya MDSA di administrasi kita potong dari mission. Jadi hanya 25%. Gak berhenti sampai situ. Mission, kalau Bapak Ibu ingat gitu ya, ini juga komen-komen yang aku gather juga. Mission itu punya biaya administrasi yang fix 30.000 Pak Jordi selama setiap bulan gitu ya. Kita buang, jadi clean Bapak Ibu. Gak ada lagi tuh fix admin fee, itu udah gak ada. Jadi biaya administrasi hanya 2,5% selama 10 tahun. Jadi clean gitu ya. Gak ada biaya yang tersembunyi gitu. Oke. Semua ini tujuannya apa nih? Semua ini tujuannya agar tadi kita punya unit link dengan base yang healthy, dengan base yang murah, kompetitif, sehingga ketika kita tempelin rider, dia bisa panjang nih tahun polisnya nih. Karena ada beberapa yang komen ke aku juga di mission ketika ditempel Miss HC baru 4 tahun udah mati gitu ya. Nah ini reason kenapa kita arahnya begini supaya customer terproteksi lebih panjang, lebih lama gitu. Nah aku tadi udah mention about rider, di sini aku mau touch juga ridernya. Kita di MDSA regular pay ada 2 rider ya Bapak Ibu. Ada rider Miss HC yang memang exactly the same dengan Mio HC kita yang ada di tradisional. Jadi Mio HC sekarang kita bawa jadi bentuknya rider namanya Miss HC dengan benefit-benefit yang juga menarik. Ada no claim discount, ada private hospital, dan ada MPMP nih. MPMP ini yang mungkin menjadi highlight juga, menjadi pembeda dari kompetitor gitu. Dan untuk rider critical illness-nya kita punya Miss CCP nih, Miss Smart Critical Care Plus. Di mission kita punya Miss CC yang early stage, kita punya Miss CC yang cuman late stage. Di sini kita hadir dengan satu rider critical illness yang sangat komprehensif. Nge-cover apa? Nah, ini uniknya si Miss CCP rider penyakit kritis kita yang baru. Dia fleksibel nih Bapak Ibu.
dia punya 2 plan. Dia punya plan esensial yang cuman kalau mau late stage only bisa. Dia punya plan yang komplit kalau dia mau dari early stage itu bisa. Dia punya tambahan manfaat angioplasti, ada power reset, ada manfaat tambahan juga untuk gender spesifik. Jadi banyak banget nih kelebihan-kelebihannya. Mungkin agak panjang, tapi aku coba summary nih. In short, jumlah penyakitnya yang kita cover banyak banget. Ini aku udah summary-in untuk yang esensial dan komplit. Rider kita nge-cover apa aja. Biar Bapak Ibu juga gampang nih. Untuk esensial, simple. Late stage only, ada angioplasti. Ya. Untuk plan komplit gimana? Dari early stage-nya ada, late stage-nya lengkap, ada angioplasti juga, semua lengkap nih, sampai ada tambahan diabetes dan segala macam. Jadi, kita hadir dengan rider CI atau penyakit kritis yang komprehensif dan kompetitif nih, Bapak Ibu. Aku mau highlight juga, gak cuman di benefit ini doang, tapi definisi dari penyakit kritis juga kita perbaharui. Mungkin Bapak Ibu sempat ada juga yang komen terkait definisi penyakit kritis. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Penyakit kritis, kalau angioplasti itu dulu harus sampai 2 atau 3 arteri, aku lupa. Jadi kayak harus 3 arteri dengan penyumbatan 70% kalau aku nggak salah, itu baru di cover angioplastinya. Sekarang kita perbaharui itu, definisi tersebut udah nggak relevan. Di kompetitor cuma 1 arteri kok. Nah, kita perbaharui angioplasti kita, definisinya sekarang 1 arteri aja. Udah bisa dimanfaatkan benefit angioplastinya. Jadi definisi-definisinya juga kita perbaharui nih Bapak Ibu. Kita review, kita perbaharui. Contoh lainnya, kita juga tambahin penyakit contoh kayak rabies, tetanus, yang mungkin bisa jadi peluru juga, senjata juga, menjadi talking point juga ke customer nih. Kayak sekarang di cover rabies nih. Jadi in a way, as a jokes, kita bisa bilang kayak kalau misalkan suaminya gigit istri sekarang udah boleh nih gitu ya. Karena rabies udah di cover, kalau tetanus udah di cover juga. Nah, jadi definisi-definisi penyakit-penyakit juga kita perbaharui, kita juga tambahin. Sehingga bisa melengkapi peluru senjatanya juga untuk Bapak Ibu ke customer. Nah, kita nyampe di competitive benchmarking. Tadi aku udah mention, kita punya regular pay, itu kan sebenarnya mirip-mirip nih sama di kompetitor. Again, Bapak Ibu, di sini mungkin aku sharing cuman di sini aja. Please jangan di foto, jangan di record karena ini kayaknya nggak etis juga sebenarnya kalau aku udah compare ke sebelah. Cuman di sini aku mau proof nih. Aku mau proof bahwa kalau di compare ke sebelah kita gimana sih? Nah, ini yang regular pay. Regular pay, ini mungkin sebelum aku masuk ke harga, aku mau bedah slice and dice dulu ke benefit-benefit yang bedanya. Contoh paling fundamental, MDSA itu punya dolar. Sebelah nggak punya dolar. MDSA itu punya limit pay, yang tadi yang kita udah mention, limit pay. Sebelah nggak punya limit pay. Jadi, fundamentally, kita believe ini strong banget di market. Karena kita punya angle-angle yang beda nih. Sebelah nggak punya dolar kok, kita punya dolar. Nah, nggak cuman fundamental benefitnya beda, tapi kita punya harga juga kompetitif nih Bapak Ibu. Nah, di sini aku langsung compare aja dengan UP 1 miliar, sama-sama UP 1 miliar, di sebelah juga UP-nya 1 miliar ya. Preminya berapa sih? Nah, ini kita ngomongin based only UP 1 miliar jiwa di regular pay. Di sebelah sama di kita, kalau misalkan lihat di kolom premium, itu perbedaannya Bapak Ibu. In summary, premi kita untuk UP yang sama, itu kompetitif. Very kompetitif. Ada yang lebih murah, ada yang lebih murah banget, ada yang slightly lebih mahal sedikit, tapi in summary,
kompetitif. Dengan premi yang kompetitif, menjadi pertanyaan nih, di sebelah bayar lebih mahal, oke. Tapi kan gimana nih Pak? Mungkin di sebelah lebih panjang nih, lebih sustainable, bintang-bintangnya makin jauh gitu. Nggak juga nih. Aku ada kasih lihat kolom yang sustainability yang under 0% dan 8%. In short, both message-nya sama nih Bapak Ibu. Under 0% maupun under 8%, sustainability kita dengan premi yang lebih kompetitif, sustainability kita juga kompetitif. Di sebelah cuma nyampe 90 tahun, kita bisa sampai 110 tahun. Di sebelah cuma nyampe 70 tahun, kita nyampe 80 tahun. Jadi artinya kita punya biaya asuransi, kita punya benefit, kita punya biaya-biaya. Compare ke sebelah, kita bisa simpulkan bahwa kita punya produk regular pay itu very kompetitif kalau di market. Oke, menarik nih Pak. Karena yang saya lihat berarti untuk yang regular ini benar-benar dipikirkan ya Pak ya, supaya nasabahnya ini bisa sustain sampai dengan 110 gitu ya Pak Jordi ya. Benar ya Pak ya? Betul. Oke, keren sih ini Bapak Ibu. Oke, boleh Pak, silakan dilanjut dulu Pak. Oke. Actually materi aku udah hampir selesai. Jadi untuk competitive benchmarking, reason why aku nggak ada yang limited pay karena tadi ya Bapak Ibu ya, di sebelah nggak ada yang punya versi yang limited pay. Jadi kalau misalkan aku ditanya, Pak Jordi, jadi jualnya gimana nih, limited pay atau regular pay? Again, aku akan balikin sebenarnya kebutuhan customer-nya apa. Kalau kebutuhan customer-nya adalah mau investasi, mau nabung, mau ceritanya dia mau menikmati upside accumulation-nya, aku akan arahin ke limited pay. Ceritanya dia masukin 1 miliar, tadi bisa dapat 3 miliar. Dan di sebelah nggak ada yang punya nih. Bisa jadi angle juga untuk masuk. Regular pay, itu sebelah punya juga. Sama persis, bahkan bisa dibikin sama equal gitu ya. Dengan benefit sama, di sebelah juga punya rider yang kayak health juga, yang punya CI juga. Tapi kita pede. Even di compare, ini kita udah ngeliat kok faktanya bahwa di produk MDSA regular pay yang di compare dengan benefit yang sama di sebelah, preminya kompetitif dan sustainability-nya panjang. Jadi aku dengan confident-nya ngerasa bahwa MDSA ini punya position yang very strong di market. Limit pay-nya nggak ada yang punya, regular pay-nya very kompetitif. Mungkin itu in summary untuk competitive benchmarking. Oke. Aku lanjut dulu terakhir ke komisi yang tadi aku mungkin sempat udah touch. Di regular pay, betul, 25, 20, 555 seperti mission, dan 2% seterusnya, gitu ya. Untuk yang limited pay atau yang 10 pay, dia akan komisinya 20% di tahun pertama, 10% di tahun kedua. Dan kalau Bapak Ibu aware nih dari tadi nih, aku jarang banget touch ngomongin dolar. Reason why, karena semua yang aku ceritain tadi juga sama ceritanya sama dolar. Semua benefitnya sama dolar. Jadi mau dari loyalty benefitnya, mau dari komisinya, mau dari semua struktur segala macam, dolar dan rupiah kita nggak mau bikin ribet ke Bapak Ibu. Semuanya sama persis. Jadi dengan belajar rupiah, dolar juga harusnya paham gitu ya. Soalnya aku ada terima juga, ini juga feedback juga, sebelumnya kayak di mission dolar dan rupiah ada yang dibeda-bedain nih. Nah di sini aku semuanya bikin sama persis. Oke, di sini aku stop untuk lanjutin ke Diana. Oke, thank you Pak Jordi untuk penjelasannya mengenai produk dari MDSA. Tadi yang saya, langsung ada pertanyaan nih Pak. Nah sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan ya Bapak Ibu ya, boleh dong kasih applause dulu buat Pak Jordi ya yang tadi sudah menjelaskan gitu ya materinya. Boleh dong kasih
emoticon love dulu nih Bapak Ibu sekalian. Boleh ya minta emoticonnya ya Bapak Ibu. Wah, love love love. Karena ini pertanyaannya mau dijawab dibuat ini kayaknya. Oke, Pak Jordi, sebelum saya masuk ke pertanyaan teman-teman ya. Jadi Bapak Ibu silahkan, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan ya di kolom chat ya, silahkan di drop down dulu. Atau mungkin Bapak Ibu mau bertanya secara langsung, nanti saya akan bantu untuk bukakan mikrofonnya Bapak Ibu ya, supaya kita lebih bisa terarah gitu ya Bapak Ibu ya, untuk menjawab sesi tanya jawab ini. Nah ini saya mau tanya dulu nih Pak. Kan di produk ini kan tadi Bapak sudah menyampaikan ya. Jadi untuk produk MDSA ini untuk yang limited pay ya Pak ya. Kalau misalkan tadi kan diberikan yang namanya downside risk ya Pak. Artinya kan kalau misalkan terjadi satu resiko, katakanlah nilai polisnya kurang dari 0 gitu ya Pak. Atau tadi dicontohkan minus 10 tuh Pak ya. Nah di tahun polis ke-25 maka kita masih punya yang namanya NLG ya Pak ya. Nah ketika NLG tersebut berlaku, Pak, apakah manfaat loyalitasnya itu tetap akan diterima di tahun polis ke-25, Pak, oleh nasabahnya, Pak? Oke, a good question. Jadi jawabannya adalah iya. That's the reason kenapa no lapse guarantee kita bikin di 25 tahun. Seakan-akan desainnya sama persis kayak loyalty benefitnya. Nah, kita tuh mau memberikan suatu I would say sense bahwa tenang, apapun yang terjadi selama customer bayar 10 tahun itu, loyalty benefit itu pasti akan keluar despite market kayak gimana gitu sih. Makanya tadi kalau misalkan dia lihat tuh di skenario aku tuh yang di minus 10% terus tuh itu ceritanya nilai polisnya habis tuh. Nah, ketika nilai polisnya habis, tidak langsung lapse karena ada NLG. NLG-nya tadi ya Pak ya. Jadi memang dan di tahun ke-25 loyalty benefit tetap akan keluar karena ceritanya polis tetap aktif. Oke, ini keren banget sih teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memang di produk MDSA ini menggaransi gitu ya Pak Jordi ya, untuk setidaknya ketika kamu mau berproteksi tapi mau ada di unit link gitu ya teman-teman ya. Ini umumnya kalau unit link itu kan sampai dengan pokoknya itu akan hilang ya Pak Jordi ya, yang pada saat ini terjadi. Tapi di MDSA ini Bapak Ibu yang limited itu digaransi ya Bapak Ibu ya, untuk modalnya tadi itu nggak hilang. Bahkan kita juga sudah persiapkan energinya Bapak Ibu. Once nilai polisnya nggak cukup untuk bayar coinya, ini manfaat loyalitasnya akan tetap didapatkan gitu ya Pak Jordi ya. Intinya ya Pak Jordi ya. Ini keren banget nih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa tawarkan ke nasabah-nasabah Bapak Ibu yang suka banget nih main saham gitu ya. Kan kalau kita ngomongin main saham nih, kita nggak pernah tahu nih pasar itu seperti apa. Bisa jadi kan pokok dari nasabah itu ketika bermain saham itu bisa jadi hilang. Nah di sini misalkan ditaruh di sini total 1M, 1M-nya tetap aman, bahkan bisa berpotensi ada keuntungan juga nih Bapak Ibu, seperti itu. Oke, saya bacakan dulu pertanyaan nih. Sekarang kita ke pertanyaan. Oke. UP Life dan UP Rider sakit kritis minimal harus sama atau lebih besar nih Pak Jordi nih? Untuk ketentuan UP Life dan juga UP sakit kritis minimal harus sama atau lebih besar ketika mengambil di regular pay. Oke, jawabannya adalah tidak harus UP jiwanya lebih besar daripada UP kritis. Jadi bisa nih dibikin proposalnya UP jiwa 100 juta yang paling minimal gitu ya, dengan UP kritisnya 1 miliar itu boleh. Jadi seperti kayak di mission yang zaman dulu aturannya. Oh oke. Masih tetap sama ya Bapak Ibu ya untuk aturannya. Semoga menjawab ya Bu Hartini ya. Oke, pertanyaan yang kedua nih dari Bu Tirza Pak Jordi. Untuk no claim diskon, nah ini di produk kesehatan nih sepertinya, bentuknya bagaimana? Mengingat yang dapat diskon kan hanya rider Miss HC dan ini unit link kan, preminya jadi beda-beda setiap tahun. Mungkin saya bantu jawab ya Pak Jordi ya untuk pertanyaan dari Bu Tirza ini ya. Jadi Bu, untuk no claim diskon ini sama seperti mission ya Bu Tirza ya, Miss HC di mission. Nanti akan dipotongkan di
cornya Bu untuk no claim diskonnya. Persis sekali dengan Misaci yang ada di Mission. Pertanyaan yang kedua, bonus loyalitas 5.000 itu rinciannya di tahun keberapa saja? Nah, tadi di slide-nya Pak Jordi sudah disampaikan ya Bu ya, untuk loyalitas yang 5.000 ini akan berlaku untuk yang reguler Bu. Jadi untuk yang pertama kali akan diberikan di tahun polis ke-25 ya, sebesar 100% dari tahun polis premi dasar 10 tahun pertama gitu ya. Selanjutnya akan diberikan 50% dari 10 tahun premi dasar pertama di setiap 10 tahunnya. Artinya setelah tahun polis 25, tahun polis 35, 45, 55 dan seterusnya sampai dengan 105 Bu Tirza. Yang ketiga, top up hanya masuk 98% ya, artinya ada biaya top up 2%. Apakah benar? Benar sekali Bu Tirza, karena ini memang ketentuan PAID kita yang baru ya Bu ya. Kalau top up memang harus 98%. Oke, saya sebelum saya masuk lagi ke pertanyaan, saya mau nambah lagi pertanyaan ya Pak ya. Ini juga terkait pertanyaan yang saya kumpulkan kemarin sebetulnya di ini ya, di list ya. Oke, yang selanjutnya gini Pak. Pada saat latar belakang lahirnya, kayak bidan dong ya ini ya. Apa latar belakang lahirnya produk MDSA dan kebutuhan apa yang sebetulnya ingin dijawab di market Indonesia Pak? Boleh mungkin Pak dibantu untuk jawab Pak? Oke, mungkin tadi di background sempat aku udah mention sih. Sebenarnya latar belakangnya, again, kita udah punya, mungkin flashback sedikit gitu ya Bapak Ibu. Mungkin 2-3 tahun belakangan kita memang as a focus itu adalah arahnya memang di tradisional. Makanya kita punya produk-produk tradisional yang very very strong. Kita punya MDLA very strong, kita punya MUHC, kita punya MSP, kita punya Flexi yang terakhir malah dengan syariah very very strong. Nah, kita review nih sebenarnya apa sih yang mungkin menjadi di production kita yang agak a bit outdated, mungkin sekarang udah nggak terlalu relevant. Kita mau review, kita mau upgrade nih. Nah, kita lihat Ausen Mission itu menjadi salah satu yang kita review juga, dan kita lihat juga di market masih oke. Nah, tapi kita understand, kita gather feedback. Apa sih yang selama ini menjadi keresahannya customer ketika beli unit link? Yang tadi, uncertainty gitu ya. That's why kita datang dengan beda nih. Kita kasih something unit link tapi beda. Kita punya unit link yang limited pay, yang no lapse guarantee-nya 25 tahun. Kita punya regular pay yang tadi, rumahnya itu very very healthy. Rumahnya itu bagus banget. Jadi ketika ditempel rider, itu masih cakep gitu. Gitu sih. Oke, nah ini keren banget ya teman-teman ya. Jadi memang beneran tagline kali ini beda itu memang benar-benar sih Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa cek ya di kompetitor kita, karena memang setahu saya baru ini sih ada unit link yang memberikan manfaat loyalitas, menggaransi pokoknya untuk tidak hilang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi memang benar-benar menjawab kebutuhan dan benar-benar ini something different seperti tadi yang Pak Jordi sampaikan. Oke. Pak, nah ini Pak, ini menarik nih. Dalam kondisi pasar yang tidak stabil, bagaimana nasabah bisa tetap merasa aman berinvestasi di MDSA nih Pak? Mungkin boleh dijawab juga Pak. Oke, nah pas banget nih. Aku tadi kayaknya udah sempat baca-baca tuh ya, sempat baca kemungkinan Diana punya nanya apa gitu ya. Aku kan langsung ke slide ini nih. Jadi di kala kondisi pasar lagi nggak stabil, gimana nih posisi MDSA? Nah ini, kita balik sebenarnya ke limited pay punya konsep. Dengan bayar 1 miliar, tadi again ada diakuisisi 180 juta dan alokasi investasi gitu ya. Nah, yang kanan, bagian yang kanan, yang alokasi investasi yang 820 juta, betul, itu yang akan menjadi uncertain gitu ya. Itu yang menjadi bisa naik, bisa turun, bisa tetap di 820, bisa naik ke 3,2 miliar, itu under 8%, bisa turun juga, bisa 600 juta, 500 juta, tadi yang mungkin menjadi keresahan, uncertain. Tapi yang lihat yang kiri certain nggak? Yang kiri itu certain, yang kiri itu
sort of menjadi loyalty benefit yang mempunyai knowledge guarantee selama 25 tahun. Jadi amit-amitnya 25 tahun, jikalau yang kanan ininya hangus, kalaupun hangus, ini again kalaupun, nggak ada yang mau hangus, kalaupun hangus, amit-amit nasabah masih dapat 1 miliar. Gitu ya, jadi 1 miliarnya sort of kayak dijamin nih. 1 miliar bayar, masuk 180, dikalikan, dikelola oleh Manulife, jadi ada multiplier 5,6, 1 miliar, yang kanan 3,2 M. Jadi di total 4,2 M. Nah, mungkin aku tambahin sedikit ke slide yang berikutnya. Ini yang nanti aku akan kasih jadi pegangan dari Bapak Ibu juga. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu bikin ilustrasi limited pay, bisa kelihatan juga yang di minus 1%, 0%, ini exactly sama nih Bapak Ibu. Ini aku bukan pakai angka dari langit nih, bukan. Ini ambil angka dari ilustrasi. 100 juta selama 10 tahun, total 1 miliar, minus 1, 0 positif, itu angkanya akan cakep banget. 0% itu masih dapat bonus 1,6. Bisa di-compare sama tempat manapun, I would say under 0%, bayar 1 miliar balik 1,6, itu semi-semi too good to be true sebenarnya. Tapi ini cakep benar sih, Pak. karena 1 miliar itu dijamin. Benar-benar ini cakep sih Pak, karena kalau kita ngomongin yang minus kurang dari 10% nih Pak, ini Indonesia udah jadinya seperti apa nih Pak kalau kondisi instrumen investasinya begini gitu kan ya Pak ya. Tapi ini kalau kita ngomongin minus 5 atau nggak usah minus 5 deh Pak, kita ngomongin 0 aja nih, ternyata dari hasil pengembangan 820 juta tadi, artinya tidak bergerak dan dipotong dengan biaya-biaya ya pastinya ya Pak ya, itu masih ada 600 juta yang bisa dinikmati oleh nasabah loh Bapak Ibu, seperti itu. Jadi memang ini tertulis kan ya Pak ya di Ketsus ya Pak ya. Tertulis di Ketsus, tertulis di Ketsus, bisa dilihat ilustrasi, angkanya exactly sama. Iya, jadi ini menarik Bapak Ibu. Apalagi kalau kita ngomongin yang USD ya Pak. Nah, ini juga sama nih, ketentuannya juga sama seperti ini gitu ya. Jadi pokoknya ini akan digaransi di tahun polis ke-25. Oke Pak, ini aku mau ya, tanya Pak. dikit dong. Nah, Boleh, ini silakan, Pak. Aku agak sedikit kelupaan nih. Tadi aku mau highlight Ya. satu hal juga. Loyalty benefit di sini kan jadi penting nih ya. Mau di limit pay, itu penting gitu ya. Jadi menjadi suatu bonus yang sangat dinantikan oleh customer. Tapi Pak Joni 25 tahun mungkin agak kelamaan. Nanti customer saya lupa gimana. Dia akhirnya masuk ke nilai polis, terus nggak ditarik-tarik. Lupa dia tuh. Nah, bener Pak. Bahkan kita udah nyampe di situ tuh. Kita udah punya fitur di mana customer bisa pilih loyalty benefitnya mau langsung dibayarin ke rekening dia di tahun ke-25 atau masuk ke nilai polis. Jadi untuk ke limited pay bahkan Bapak Ibu bisa jual, udah nggak usah pusing. Ini kayak ya udah nanti kamu bayar segini, nanti tahun ke-25 ditransfer rekening langsung segini. Sisanya mau tarik-tarik, mau lanjutin gitu. Jadi punya opsi, customer punya opsi untuk menentukan di depan loyalty benefit yang nanti diterima mau langsung dibayarin ke rekening atau mau di nilai polis. Wow, keren ya Pak Jordi nih. Jadi udah dari awal nih udah ditentuin gitu ya, mau kemana nih, mau langsung ditransfer ke nasabah gitu, karena kan tahun polis 25 itu juga panjang banget ya Pak ya. Jadi kita udah minta di awal nih mau ditransfer ke rekening atau mungkin mau ditambahkan ke unit di top up gitu ya Pak ya, supaya nanti lebih berkembang lagi nih unitnya. Cakep nih Pak untuk yang limited nih Pak. Oke, keren Pak. Saya balik ke kolom chat sebentar ya Pak ya. Oke, pertanyaan lanjutan nih dari Bu Tirza. Apabila ada rider miss HC atau CI, maka ada premi dasar dan premi rider. Nah, saat bonus loyalitas 5.000 itu dari total premi atau hanya dari premi dasar aja? Oke, ini mungkin saya bantu jawab ya Pak Jordi ya. Jadi Bu, kalau kita ngomongin premi dasar itu adalah dari termasuk rider ya Bu ya. Jadi total dari premi dasar dan juga premi rider. Nah, seperti itu. Jadi bonus loyalitasnya nanti dari situ ya Bu. Jadi kalau misalkan nanti pada saat 10 tahun itu ada repricing nih, misalkan yang regular gitu ya, ada repricing, maka ya nanti pastinya akan mengikuti 10 tahun pertama tadi preminya yang disetorkan.
seperti itu. Oke, untuk MDSA ini setelah 10 tahun, apa boleh ada pengambilan nilai tunainya kalau naik? Nilai tunai, nilai polis ya Pak, maksudnya Pak Jonathan nih ya, mungkin ya. Dan apakah masih tetap dapat bonus loyalitas di tahun polis 25? Nah ini mau Bapak yang jawab atau saya jawab Pak? Boleh saya jawab. Jadi Oke, silakan Pak Jordi. untuk mengambil, jadi withdrawal gitu, jadi mau ngambil Ya. nilai polisnya dia boleh, tapi ngambil dari nilai polis top up gitu ya. Yes. Ketika dia mengambil dari nilai polis dasar, itu akan menggugurkan loyalty bonusnya dia gitu. Contoh, dia bayar 100 juta selama Yes. 10 tahun total 1 miliar. Dia top up another 500 juta. Jadi kebentuk nih nilai polis top up yang 500 juta. Jikalau dia mau ngambil dari pengembangan top up-nya dia yang 500 juta tersebut, bisa. Itu tidak menggugurkan loyalty bonus. Tapi kalau dia mengambil dari yang si nilai polis dasar, itu menggugurkan loyalty bonus. Semoga menjawab ya Pak. Oke, semoga menjawab ya Pak Jo ya. Artinya kalau misalkan nasabah mau mengambil dari top up-nya, itu nggak apa-apa sih Pak. Mau kapanpun tuh bisa. Ada ketentuannya mulai tahun keempat kalau nggak salah. Nah, untuk nilai top up-nya tuh bisa diambil Pak Jo. Namun kalau misalkan ngambilnya dari nilai premi dasar, itu nggak bisa Pak. Nanti akan bonus loyalitasnya udah pasti akan gugur sih Pak Jo gitu. Oke. Pak Jordi boleh tolong dirinci dari investasi 820 juta dengan 8% dari mana ya bisa dapat 3,2 M-nya. Nah mungkin ini di slide yang sebelumnya kali ya Pak. Nah ini ya Bu Mariska ya. Jadi 1 M tadi kita akan split jadi 2 Bu, ke biaya akuisisi ya kan 180 juta nih, 180%. Lalu yang sisanya 820 jutanya, 820%-nya itu akan masuk ke investasinya. Nah 820 jutanya ini kita kembangkan nih Bu di investasi pilihan nasabah. Anggaplah ternyata FGR-nya 8% di tahun polis ke-25 Bu, maka akan membentuk 3,2 M tadi. Seperti itu ya Bu Mariska ya. Nah 1 M-nya itu udah kita kunci nih Bu, udah pasti aman gitu kan. 820 jutanya itu nanti yang tadi kita kembangkan tadi. Seperti itu ya Bu Mariska ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini mulai banyak pertanyaan nih Pak Jordi ya. Apakah MDSA Limited ini yang bisa dijual dari sisi investasinya? Karena kalau dari sisi UP Jiwa lebih bagus di MDLA dan juga Fleksi. Dalam arti dengan premi yang sama UP yang didapat lebih besar dibanding MDSA Limited. Saya agak bingung yang harus dijual dari sisi yang mana. Silakan Pak Jordi. Oke. Jadi clear sebenarnya positioningnya Bapak Ibu. Di sini aku ulang sekali lagi. Untuk limited pay yang bayar 10 tahun di sini memang bukan untuk jual UP-nya. UP di sini, manfaat meninggal di sini bukan menjadi proposisi dari si tipe limited pay. Memang lebih untuk investasi. Betul. Itu betul. Jadi kalau mau yang proteksi atau yang UP-nya besar bisa di regular pay atau ada MDLA dan Fleksi gitu. Limit pay di sini memang posisinya adalah untuk savings, untuk wealth accumulation. Jadi untuk investasi gitu. Jadi mungkin kalau mau dibandingin better coba bandinginnya sama misalkan MSP gitu ya, sama-sama untuk pengembangan dana gitu ya. Oke, jadi berbeda untuk propositionnya ya Pak ya. Kalau untuk cari UP, betul. Jadi boleh ngambil yang memang untuk khususnya di produk jiwa Bu Anabel. Tapi kalau untuk yang ini memang pembandingnya coba dibandingkan di MSP ya. Karena ini juga dari sisi investasinya juga lebih menarik gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke Pak, saya ada pertanyaan berapa lagi ya ini? Ada 100 kayaknya. Oke Pak. Sebenarnya tadi mungkin sudah dijelaskan gitu ya Pak ya mengenai posisi kita dibanding dengan unit link lain di industri gitu ya Pak. Tapi mungkin ini ada pertanyaan nih, bagaimana positioning MDSA nih dibandingkan produk unit link lainnya di industri menurut Bapak Pak?
Oke, mungkin aku nggak apa-apa nih, aku ulang lagi aja. Jadi Iya. kita MDSA punya dua tipe, Bapak Ibu. Biar nggak bingung, kita MDSA punya dua tipe. Tipe yang pertama yang limit pay. Tipe yang kedua yang bayar terus yang regular pay. Dua tipe ini itu udah kayak produk yang berbeda nih Bapak Ibu sebenarnya. Pertama karena untuk yang limit pay tadi UP-nya kecil untuk investasi. Yang regular pay, UP-nya gede, banyak ridernya gitu ya. Yang ada di market sekarang itu tipe yang kedua nih Bapak Ibu nih. Yang ada di tempatnya kompetitor, yang ada di banyak tempat, itu adalah yang regular pay. Yang memang UP-nya besar, dibarengi dengan pilihan-pilihan rider, dan memang dijualnya untuk one stop solution gitu ya. Nah, untuk regular pay positioningnya clear. Kita punya yang untuk yang tipe kedua, compare ke kompetitor, tadi aku udah proof bahwa kita kompetitif in terms of premi, in terms of sustainability. Jadi produknya menarik banget. Untuk limited pay, ini something new nih di market nih. Belum pernah ada yang kayak begini. Tipe yang pertama ini tuh kayaknya memang something yang kita bisa position untuk orang yang mau invest dengan ada downside protection-nya. Jadi ini nasabah-nasabah yang risk appetite-nya atau dia punya risk profile yang dia mau ada upside-nya di atas produk tradisional. Jadi kalau misalkan ditawarin MSP dia bilangnya aduh returnnya kecil gitu ya. Ini cocok banget nih. Kita tawarin limited pay karena dia secara return dia masih punya upside potential, dia punya potensi upside yang lumayan, dibarengin dengan konsep downside protection sehingga dia punya modal dijamin. Karena selama ini yang mungkin jadi kegelisahan, dia masukin uangnya habis gitu. Ini kita mau pastiin dia masukin duit 1 miliar, 1 miliar itu akan ada gitu. Gitu sih. Oke, Pak, sebelum ke pertanyaan saya yang terakhir, ini mungkin ada pertanyaan Pak dari Pak Agus Buyung. Ada 3 kondisi manfaat yang diterima akhir kontrak. Kalau akhir kontrak kan pasti nilai polis yang terbentuk ya Pak ya, betul ya. Kalau misalkan yang meninggal dalam masa kontrak, ini maksudnya kalau manfaat meninggal dunianya nih dapatnya seperti apa ya Pak ya? Mungkin boleh ada penjelasannya nggak ya Pak Jordi? Oke, untuk manfaat meninggalnya itu sebenarnya sesuai dengan apa yang ada di tabel ilustrasi. Karena kan di tabel ilustrasi kita ada premi, mungkin aku masukin ke sini gitu ya. Oke, di sini ada premi, terus ada manfaat meninggal dunia, ada manfaat moralitas, terus ada manfaat meninggal dunia, terus ada proyeksi nilai polis gitu ya, gambar kasarnya untuk ilustrasi. Manfaat meninggal dunianya sesuai dengan yang tertera di tabel. Jadi ketika misalkan si Bapak A di sini beli MDSA tahun waktu dia usia 45, ketika dia usia 65 dan meninggal, di MDSA dapat berapa? Dapatnya 1 miliar gitu. Nah 1 miliar ini dapat dari mana? Bisa dibaca di ketentuan polis sebenarnya manfaat meninggal kita itu adalah berupa nilai pertanggungan, ada formulanya, ada nilai pertanggungan ditambah dengan something aku lupa, tapi exactnya, tapi kalau dikalkulasiin akan menjadi si tabel manfaat meninggal dunia ini. Gitu sih. Oke, jadi udah langsung bisa kebaca di situ ya Pak Jordi ya sebetulnya ya. Oke, thank you Pak. Ini mungkin dari Bu Diana Setio ini, kalau pilih regular pay dengan rider MUHC, UP berdasar 6 juta sehingga usia klien jadi apakah bisa diatur UP jiwa? UP jiwa itu memang saat ini kalau Ibu cek di dalam MDSA ini memang minimal 100 juta sih Bu. Mungkin ini sebelum kemarin deploy memang kita memang ada kendala Bu, tapi saat ini kita udah betulkan gitu ya. Jadi untuk yang 6 juta ini untuk yang regular UP jiwa. Ya, untuk yang reguler itu premi minimum 6 juta itu sudah bisa termasuk kalau Ibu mau include-kan untuk yang Miss HC-nya. Mungkin nanti Ibu bisa cek ulang ya Bu Diana ya, seperti itu. Oke, Pak, sebentar. Ini pertanyaan yang terakhir sih Pak.
sebelum kita tutup ya, karena udah mendekati 6:30 juga untuk teman-teman yang mau sholat mungkin ya, sholat maghrib. Eh Kalau dari Bapak sendiri nih, kira-kira dari dua plan ini Pak, Bapak rekomendasikan yang mana ya? Waduh, ini Meskipun nggak pertanyaan boleh, paling meskipun sulit nggak ya. boleh milih Ini ya. pertanyaan paling sulit ya. Oke. Jawaban resminya jawaban Iya. resminya adalah disesuai Iya. ya, memang tapi again Bapak Ibu, memang ini bukan jawaban resmi tapi ini benar genuinely karena dua tipe produk ini sangat-sangat beda kebutuhannya, maka dibalikin lagi ke kebutuhan customer. Jadi kalau memang customer yang memang butuh untuk investasi, limited pay udah pasti. Kalau misalkan dia mau proteksi, dia mau beli asuransi kesehatan tapi bentuknya unit link, dia mau beli penyakit kritis tapi nggak mau MCCP, maunya di unit link, kita sekarang punya nih regular pay, MDSA, kita tempelin Miss HC, kita tempelin Miss CCP, dan dua-duanya ridernya cakep banget. Jadi aku personally, my personal bias, ini kan ditanya personal aku berarti ya Diana. Yes, betul Pak Aku Jordi. actually udah punya MPPS, jadi aku untuk proteksi udah terlindungi. Nah, aku akan leaning towards yang limited pay nih. Karena Oke. at this point aku masih belum punya instrumen investasi yang dimana aku bisa ngerasain upside-nya, tapi aku juga nggak mau nih tiba-tiba duit yang aku taruh angus, karena aku Iya. planning untuk pakai ini dengan harapan 25 tahun lagi aku bisa pakai untuk biaya nikah anak aku. Gitu sih. Oke, ini menarik sih Pak Jordi. Jadi memang kita nggak bisa dari ini ya Pak ya. Jadi memang harus kita lihat dari kebutuhan dari nasabah juga ya. Tapi kalau ngomongin limited pay ini memang saya juga lihat tadi tuh menarik sih Pak, karena memang ada downside risk-nya itu tadi. Oke Pak Jordi. Baik, mungkin ada tambahan lagi Pak Jordi dari sesinya Pak Jordi ini terkait MDSA. Mungkin a bit sales idea tadi sih. Mungkin tadi Ya. aku tutup dengan sebenarnya limited pay ini bisa dipakai buat apa sih? Tadi ya, aku baru benar-benar kepikiran. Aku personal pribadi gitu ya. Aku punya anak umur 1 tahun sekarang. Aku imagine 25 tahun lagi ya, pasti aku harus punya biaya untuk Yes. nyiapin dana untuk ya dia merit lah, entah dia beli rumah lah gitu ya. Karena kan itu aku punya anaknya cowok. Jadi just nice aku bisa nyimpen duit yang aku nggak usah ribet, pokoknya dijamin duitnya akan tetap ada. Kalau misalkan berkembang sampai sekian, aku bisa nikmatin, amit-amit duit aku stay gitu kan. Gitu. Jadi Yes. ini limited pay itu bisa dipakai buat itu. Yang kedua, untuk regular pay, aku ngerasa CI rider di regular pay itu bener-bener bagus. Secara harganya kompetitif dan dia secara benefit komprehensif. Itu something yang mungkin menjadi highlight. Mungkin Bapak Ibu coba cek aja. Kayak kita udah sempat share juga tanggal preminya. Yes. Coba cek aja dengan, mungkin kalau Bapak Ibu worry tawarin yang UP 1 miliar dengan CI 1 miliar, Bapak Ibu coba dengan dengan UP jiwanya 100 juta, UP CI-nya 1 miliar, dan kita ada 2 play gitu ya. Kita punya 2 tipe lagi tuh untuk CI. Ada yang esensial, ada yang komplit. Nah, jadi kalau misalkan kita masuknya pakai yang komplit, customer rasa mahal, kita bisa turunin ke esensial. Jadi ini mirip ke MDLA nih. Jadi kita bisa punya angle masuk ketika customer udah back off, kita bisa turun-turunin nih dengan tadi masukin esensial, ganti ke mungkin yang dari Jet kita ke Jet Smart, itu sih. Yes. Mungkin Ya, titipan ya, aku ya. itu. Oke, thank you Pak Jordi nih, keren banget ya Pak Jordi. Hari ini kita jadi tahu gitu ya. Kita udah kupas nih sebenarnya dari sisi mana sih MDSA ini yang bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah terjawab ya Bapak Ibu ya. Penasarannya Bapak Ibu sekalian tadi ya, karena udah dijelaskan dengan lengkap oleh Pak Jordi. Oke, Pak Jordi, terima kasih untuk kehadirannya di 1,5 jam ya Pak ya. Ternyata kita ngobrol dari tadi. Ini seru banget ya. Semoga nanti dari sini teman-teman udah langsung bikin proposal ya, banyak yang closing ya.
Eh, thank you Pak untuk kehadirannya, dan juga Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga untuk kehadirannya di malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Stay healthy, stay safe ya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi nanti boleh ditanyakan ke regional trainer di area Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Jody. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Semangat pagi.